Nah, selanjutnya adalah tentang if condition. Nah, if condition ini belum kita bahas ya sebelumnya. Nah, if ini digunakan untuk mengevaluasi sebuah kondisi. Jika kondisi tersebut benar, bernilai benar atau true, maka blok kodenya itu akan mengeksekusi kondisi yang memang benar gitu. Dan jika kondisinya salah, maka blok kodenya akan meloncati isi daripada if-nya atau ke elif biasanya. Nah, kalau dari if itu tidak berhasil, maka dia masuk ke elif atau ke else. Tergantung nanti kasusnya. Nah, pernyataan elif itu digunakan untuk mengevaluasi beberapa kondisi berturut-turut. Jika kondisinya sebelumnya itu tidak terpenuhi ya. Nah, kalau else itu jika kondisi sebelumnya itu tidak terpenuhi semua, maka kondisinya atau sistemnya itu akan masuk ke proses else. Karena blok kodenya tidak benar-benar dieksekusi. Misal kita punya suatu inputan nih, inputan uang. Jika kita punya budget uang itu misal 3 juta ya, kemudian kita masuk ke proses if, apakah dengan angka 3 juta saya bisa mendapatkan handphone dengan tipe high end? Ya, ternyata bisa ya teman-teman, karena kita sudah definisikan bahwasanya si uang, kalau uangnya kurang dari 1 juta, maka teman-teman hanya mendapatkan HP dengan tipe low end. Kalau di antara 1 juta dan 2 juta, maka mid end. Jika tidak ada nilai di antara kondisi tersebut yang sudah kita definisikan tadi, maka kondisi tersebut atau budget teman-teman itu bisa masuk ke tipe HP high end. Itupun jika teman-teman ingin mengenerate berdasarkan nilai, ini sangat bisa. Ini pun ada tentang Boolean condition. Boolean condition ini didefinisikan menggunakan and, or, not, dan and. Jika benar dan salah, maka coba kita run. Jika benar dan salah, maka salah. Jika benar atau salah, maka benar ya. Nah, proses logic programming ini teman-teman bisa cari juga tentang ini ya, tentang programming logic atau gerbang logika. Tentang not B and not E or C, ternyata false. Ini pembahasan tentang loop tadi sudah kita bahas juga di materi sebelumnya. Nah, ini tentang nested loop. Ternyata di dalam loop itu kita bisa kasih juga loop lagi. Jadi ada loop di dalam loop. Jadi ada 2 proses pengulangan. Kalau kita loop pertama itu ada 5, loop kedua itu ada 5, berarti proses pengulangannya itu akan 5 kali 5 atau 25 pengulangan. Dan ini proses nested loop ya teman-teman. Oke, sekian dari saya ini untuk basic Python yang pertama. Selanjutnya kita akan masuk ke basic Python yang kedua.